mengatakan kamu tetap di sini atau kamu tidak kerasan. Kalau tidak kerasan silakan check out. Jadi komitmen dibangun, ditandatangani untuk mereka berbagi pengalaman dan mulai mereka nanti pulang menentukan target-target. Ibu concern betul pada kualitas SDM mulai sejak ibu mengandung. Sehingga stunting bisa dicegah dari awal, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita dicegah. Ibu concern betul tadi dalam briefingnya agar perhatian, kamu perhatikan global climate change, khususnya daerah-daerah pesisir yang cukup berbahaya, maka menanam mangrove menjadi penting. Itu perhatiannya. Inovasi untuk pelayanan publik juga dilakukan kepada seluruh daerah agar seluruh daerah memperhatikan betul layanan publik yang memudahkan masyarakat. Dan ada juga, awas ya, masalah-masalah hukum. Jadi soal integritas yang mesti dibangun itu sesuatu yang penting yang bisa saya sampaikan di publik, apa yang menjadi concern Ibu, dan Ibu akan memantau nanti kami, saya, Mas Jarod diminta untuk nanti melaporkan per 3 bulan. Ini kan Mas, ini kan komitmennya itu terhadap apakah termasuk dengan loyalitas terhadap partai, terus bagaimana dengan program daerah dan pusat gini Mas? Otomatis. Ini sekaligus uji loyalitas kepada mereka apakah sinkronisasi program yang menjadi janji di publik dengan apa yang menjadi setting agenda partai sama. Karena sebenarnya partai juga punya fungsi kenegaraan kan sebenarnya sebagai bagian dari pilar demokrasi. Maka kalau kemudian sama ya mesti dilaksanakan. Nah sekarang kita mau pikiran-pikiran ideologis, teknokratis kita jadikan satu agar kemudian capaiannya terukur. Nah ini kita tidak mau lepas sehingga kawan-kawan akan diskusi terus-menerus dengan kita, saling membantu. Performa partai akan ditunjukkan dengan etalase kader kita yang ada di eksekutif. Sebentar lagi akan ada lagi yang legislatif. Dan kemudian nanti 3 pilar dengan struktural sehingga mereka betul-betul akan bisa kompak. Dan Ibu selalu mengatakan kamu tetap di sini atau kamu tidak kerasan. Kalau tidak kerasan silahkan check out. Maka itu bentuk bangunan loyalitas yang disampaikan dengan sangat terbuka. Mas, jadi selama 3 hari ini kalau boleh disebutkan ada totalnya berapa kepala daerah yang hadir? Kemarin kan juga sempat 116. Akan ini bukan tidak semua kepala daerah sudah dipanggil dalam hari ini, mungkin bisa dijelaskan. Ada yang izin sakit, ada yang haji begitu ya. Ada yang kemarin ada acara lagi di luar, maka tadi disampaikan untuk yang belum nanti kita akan bikin lagi. Termasuk Jakarta. Termasuk Jakarta. Kemarin mau haji katanya. Kalau Rano Karno lagi di Cannes Festival Film, kemarin izin. Ada lagi? Cukup? Kenapa? Oh enggak. Kita enggak, kali ini tidak menyinggung Kongres. Mas kan dalam pembahasannya tadi ada soal komitmen, soal pangan dan lain sebagainya. Di satu sisi ada juga program pemerintah pusat yang tengah dibangun nih Mas. Ini apakah Yang apa itu? soal pangan dan lain, yang ketahanan pangan? Oh iya, justru sebenarnya ketahanan pangan tadi disampaikan daerah-daerah mana kita petakan. Yang daerah pertaniannya bagus, potensinya bagus, tapi masih ada masalah. Kemarin ditemukan siapa yang produktivitas padinya 7 ton per hektar lebih. Ngawi angkat tangan kami 7,2. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu kita bantu. Butuh teknologi bagaimana meningkatkan keberhasilan operasi pajali, padi jagung kedelai. Pengalaman gerobokan ada varietas bagus. Kemudian kita bicara bagaimana itu dikembangkan. Maka BRIN kita hadirkan untuk membantu secara teknis. Bahkan di luar itu ada isu UMKM tapi kaitan dengan lingkungan. Contoh Pekalongan. Pekalongan menyampaikan kami punya problem soal pewarna batik dan limbahnya. Maka BRIN juga menyampaikan boleh kita sampaikan, nanti kita assess, kemudian akan dibantu. Sehingga kalau kita bicara program-program yang ada di pusat, kita bicara ketahanan pangan, kita bicara daulat pangan. Ibu menambahkan bahwa tidak hanya padi jagung kedelai saja, tapi kita sudah bicara bagaimana potensi pakan di laut. Bagaimana 10 tanaman pendamping beras atau padi. Itu semua kita berikan kepada kawan-kawan, potensimu apa? Wonogiri, Wonosari yang sudah terbiasa tanam singkong atau daerah lain. Itu kenapa tidak dikembangkan sampai hilirnya, termasuk dari Lampung. Pak,
kami produktivitas singkongnya tinggi sekali tapi nggak laku. Masa masih akan ada impor singkong? Nah, yang gini-gini, yang seperti ini kan ideologis buat kita. Ini contoh bagaimana program kita di kepala daerah juga beberapa bersinggungan dengan program presiden. Bisa dikatakan linier ya Mas ya? Bisa dikatakan linier ya? Ada yang sama kita bareng, kalau kemudian belum ya kita pasti exercise. Pasti kita umpama kemarin kita dapat penjelasan dari Mbak Puan terkait dengan kondisi rencana Koperasi Merah Putih umpama. Oh, sekarang lagi tahapan pembahasan, maka daerah mesti siap. Itu langsung siap. Bagaimana BUMDes, bagaimana pengalaman KUD, bagaimana pengalaman KUT, nanti koperasinya akan bergerak dalam bidang apa, risiko-risiko yang ada apa, kita cepat. Kita sudah ada konsepnya, sehingga sebagai partai pun kita akan bisa menyandingkan. Sehingga ketika nanti harus ada check and balance, kita akan memberikan. Jadi tidak asal setuju, tapi juga tidak asal tolak. Mas, PDIP itu pandangannya gimana? Minta kader atau kepala daerah untuk mendukung swasembada pangannya para Prabowo. Sama tambahan. Oh, kalau kita tidak hanya swasembada pangan, kita juga punya agenda kedaulatan pangan. Jadi lebih dari swasembada. Mas, tapi sikapnya PDIP sendiri terhadap pertanian ini kan perannya tidak hanya sipil. Kenyataannya di pertanian ini banyak juga peran-peran militer, polisi dan lain sebagainya yang dilibatkan. Posisi PDIP sendiri di pemerintahannya seperti apa sih? Mendukung nggak sih? Oh enggak, kita kepala daerah ini. Maka ketika kita bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi kepemimpinan kepala daerah di tempat itu, maka kita akan ngambil alih sendiri. Ya, ketika kita bisa. Ketika kemudian ada yang program yang, mari kita lihat. Maka tadi kita cek, umpama food estate ada di mana. Ya. Kita akan langsung kepala daerah yang di sana ikut memantau, ikut melihat. Berhasil, kita dukung. Tidak berhasil, ya sama kan. Kemudian kita berikan catatan. Itulah kemudian cara pemerintahan yang sehat. Check and balance akan terjadi. Mas, soal efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kebijakannya, apakah ada konsep bersama dari PDIP untuk menanggulangi dan mengantisipasi ini? Oh, tentu saja. Ketika kemudian itu dilakukan, teman-teman kita minta untuk mengakses. Kami mendorong agar betul-betul dilakukan dengan kehati-hatian. Karena APBD itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hati-hati ya. Kalau semuanya berhenti, ekonomi nggak tumbuh loh. Hati-hati. Maka kalaulah kemudian efisiensi seperti biaya perjalanan dinas, kemudian makan minum, umpama hari ini harus sudah bangun gedung, enggak ya gitu. Kalau enggak penting ya sudah, dipakai aja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kan rakyat juga butuh bantuan toh, atau menciptakan lapangan kerja. Nah, dunia inovasi dan kreatif yang dimiliki oleh kepala daerah, mereka akan bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan isu lokal di tempat masing-masing yang pasti ini tidak seragam. Gitu ya. Oke. Sikap PDIP sendiri sebenarnya kalau untuk usulan bantuan dana politik dari KPK itu gimana Mas? Kalau dari PDIP sikapnya? Apa itu? Bantuan dana politik kemarin. Kita belum tahu apa yang nanti akan dipertanyakan pada kita. Sebenarnya kalau konsepnya pernah di DPR pernah bahas loh. Bagaimana keuangan yang independen dan sebagainya. Tapi kita belum tahu. Kalau nanti tornya ada, barangkali kita akan bisa punya banyak pikiran. Diskusinya dulu udah panjang di DPR. Idealnya diberikan dari APBN. Macam-macam. Dulu pernah muncul pikiran dari APBN, ya. Pernah muncul pikiran badan usaha milik partai waktu itu sehingga dihalalkan, tinggal rambu-rambunya. Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru. Nah, sekarang bagaimana agar itu betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan, tinggal pada pilihan. Ya, itu kan lebih baik sih. Oke ya, makasih ya. Nanti ya.